Iklan. Berapa banyak dari kalian yang sering menjadi korban iklan? Penasaran nggak sih sama proses gimana iklan itu dibuat? Di sini saya akan membahas tahapan pembuatan iklan dari sudut pandang seorang 3D designer. Tapi bagi kalian yang bukan 3D designer, jangan khawatir. Karena saya akan berusaha menjelaskan ini sesimpel mungkin dari sudut pandang orang awam. Jadi santai aja ya. Oke, kita langsung saja ke tahapan yang pertama, yaitu riset produk. Ya, di mana-mana sebelum kita bisa memasarkan sebuah produk, kita harus kenal dulu dong ya dengan produk tersebut. Kegunaan atau keunggulannya apa saja, fitur atau spesifikasinya, bagian apa yang paling menonjol dari produk tersebut, dan lain-lain. Nah, buat produknya itu sendiri, karena kebetulan di dekat saya adanya produk indoor kamera dari Bardi ini, jadi saya makanya ini aja ya. Dan untuk mencari speknya bisa semudah googling aja sih ya. Setelah dibaca-baca, semua informasinya kemudian akan saya rangkum menjadi beberapa bullet point seperti ini. Untuk tempat Indonesia bisa pakai notepad yang biasa aja kok, gak perlu yang ribet-ribet. Ya, setelah dibaca-baca, beberapa contoh spesifikasi yang ada itu bisa dilihat dari besaran SD card-nya, resolusi layar, spek material, lalu fiturnya ada yang mode malam, mode rekam ulang, dan lain-lain. Oh ya, jangan lupa untuk link source-nya itu ditulis juga ya, biar nggak kelupaan dapetin infonya itu dari mana, untuk kutipan referensi nantinya. Yang kedua adalah ide iklan. Nah, ide iklannya mau seperti apa nih? Biasanya kan bagian terlamanya yang di sini ya. Karena ide itu nggak bisa dipaksakan dong ya. Dan biasanya yang saya lakukan adalah mencoba untuk mencari inspirasi dari hasil-hasil karya iklan orang lain, yang diharapkan bisa dijadikan bahan ide iklan nih. Nah, kalau misalnya tipe iklan itu sendiri ada banyak jenis kan? Ya, ada iklan jingle atau iklan lagu, iklan yang temanya lucu-lucuan, iklan yang bentuknya cerita, terus ada iklan animasi. Nah, kali ini tentu saja kita bakal fokus ngebahas tipe iklan yang animasi dong ya. Nah, kebetulan ketika nyari-nyari, saya nemuin postingan dari lampu Pixar ini yang saya kira lumayan menarik jika dicoba untuk di-remake. Dan dari sini saya memutuskan untuk membuat animasi pendek bertemakan opening lampu Pixar ini. Setelah tahu tipe iklan mana yang mau dibuat, kita ke next step, yaitu modeling. Nah, di sini tuh bisa dibilang where the fun begins ya. Sebelum sebuah produk bisa difoto, kan produk itu mesti ada dulu nih. Dan tahapan pertama dalam pembuatan produk itu adalah dengan modeling. Di sini saya menggunakan Cinema 4D sebagai modeling software-nya. Namun bagi kalian yang lebih familiar dengan 3D modeling software lainnya seperti Blender atau Maya, itu bisa banget. Jadi tidak mesti terpaku hanya dengan satu 3D modeling software aja ya. Buat perbedaan masing-masing software mungkin akan saya bahas di lain video aja kali ya. Coba tulis di komen software apa aja nih yang pengen dibahas. Kemudian yang keempat yaitu texturing. Oke, layaknya gambar-gambar 2 dimensi, habis digambar agar terlihat lebih menarik, gambar itu harus diwarnain kan? Nah, sama aja dengan model 3D nih. Dimana agar lebih terlihat hidup dan nyata, model itu harus melalui sebuah tahap yang namanya texturing, atau simpelnya memberikan material kepada model tersebut. Karena bahan yang digunakan Bardi indoor kamera ini cukup simpel, jadinya gak banyak yang mesti diberikan. Ya, paling bagian plastik buat bodi kamera, dan sedikit bahan kaca di bagian lensa-lensanya aja. Udah deh. Oh ya, jangan lupa ada logo Bardinya juga di tengah-tengah. Yang kelima yaitu animasi. Oke, di bagian ini kita ingin menggerakkan model 3D kita yang sudah ditekstur tadi agar mengikuti jalur gerakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena animasinya kita ambil dari lampu Pixar, jadi animasinya bakal lompat-lompat gini ya. Lalu kita menuju tahapan selanjutnya yaitu rendering. Di sini kita melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan fotografer di dunia nyata ya, di mana kita mengatur posisi dan penempatan model 3D kita di tempat yang sudah disediakan. Posisi inilah yang akan mengatur bagian atau angle mana yang akan diambil dari model yang sudah kita buat. Kemudian tidak lupa buat pencahayaan yang pas, warna-warna, intensitas, jenis, dan lain sebagainya. Kemudian penempatan latar belakang yang sesuai dengan tema, pengaturan bayangan agar tidak terlalu tajam, pantulan layar terhadap benda, dan lain-lain. Untuk rendering sebenarnya masih ada beberapa yang mesti dilakukan, tapi secara garis besar mungkin itu sih ya. Kalau mau lengkapnya mungkin saya bisa buatkan video tersendiri ya, soalnya dengan rendering itu sendiri mungkin bisa makan banyak waktu banget sih.
Jadi kita langsung ke next step aja, yaitu step ke-7, post processing. Di sini tuh mungkin bisa dibilang sebagai tahap finalisasi, di mana kita mengimport hasil renderan kita tadi ke video editing software. Bisa ke Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan kerabat-kerabatnya. Yang diatur biasanya color tone-nya, tempo framing, dan memasukkan komponen-komponen lainnya di luar animasi, seperti transisi, teks, dan gambar. Oke, jadi itu dia tahapan-tahapannya yang biasa kita lalui ketika sebuah iklan itu dibuat. Tergantung kompleksitasnya, bisa saja sama, bisa tidak. Namun itu secara garis besar aja sih, gimana biasanya animasi iklan 3D itu dibuat. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan hasilnya bakal jadi seperti apa, ini dia nih. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan komen pendapat kalian nanti gimana ya. Kritik dan saran kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih.